Shalom. Beberapa kita yang ada, kita telah memuji Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan bahkan saatnya kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Dan kita mendasarkan semuanya, termasuk ibadah ini, kita dasarkan kepada kebenaran firman, agar supaya Tuhan akan membela firman-Nya. Amin. Kita akan baca dari firman Tuhan yang terdapat pada Kolose 3 ayat 17 dan 23. Kita akan bangkit berdiri dan akan membaca bersama-sama. Saya duduk saja. Nah, ya, Kolose 3 ayat 17 dan 23. Kita baca bersama-sama. Di dalam nama Yesus HaMashiach, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus HaMashiach. Ayat oleh Dia kepada Elohim Bapa kita. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, di dunia ini manusia itu tergantung daripada motivasinya, ya. Apapun motivasi itu yang akan menentukan nilai dari kehidupannya, ya. Apabila orang ingin menjadi seorang presiden misalnya, ya, minimal dia akan menjadi seorang yang akan menduduki posisi-posisi yang memang menuju ke arah itu. Jadi semua tergantung daripada iman dan usahanya, ya. Kalau orang ingin menjadi seorang pemerintah, dia harus sedari mudanya dia mulai membekali dirinya dengan segala pengetahuan dan termasuk keterampilan dan sikap-sikap dan motivasi yang menunjukkan dia untuk menjadi seorang pimpinan atau sebagai presiden. Nah, banyak contoh, banyak riset juga yang telah membuktikan bahwa manusia itu pencapaian di dalam hidupnya itu tergantung daripada motivasinya, ya. Semakin dia fokus pada motivasinya itu, tujuan itu dia akan capai atau dia hampir mencapai, itu tergantung daripada masing-masing, ya. Kalau orang ingin jadi presiden, banyak orang mereka bisa menjadi menteri, bahkan minimal mereka menjadi camat, ya, bupati, itu hal-hal yang lumrah. Seorang yang ingin menjadi pengusaha besar atau konglomerat di satu bidang apapun, maka dia bisa mencapai itu, atau dia hampir mencapai, atau dia mendekati, atau dia mencapai sekian persen, itu tergantung. Tapi yang jelas bahwa manusia itu tergantung dari motivasi hidupnya, ya. Saya juga ini sebagai kesaksian, ya, semakin juga kita memang ada ruang kesaksian, ya, bakal sekalian. Saya menyaksikan ya di atas bahwa hidup saya ini memang masa kecil itu mempengaruhi, ya. Jadi pernah semasa kecil saya ini pikiran otak ini telah dijejali hal-hal yang, ya, ada hal-hal heroik sih. Saya paling suka dulu kalau nonton film-film heroik itu yang bernuansa kepahlawanan, seperti pendekar-pendekar, ya, yang di dalam film-film tahun-tahun 70-an, 80-an. Saya masih kecil dibawa om saya, itu nonton bioskop, ya. Nonton bioskop. Jadi itu tayangan-tayangan itu sudah tertanam. Ada suatu jiwa yang muncul sebagai tanggapan daripada apa yang ditanamkan tersebut. Dan bahkan oleh karena mungkin pemikiran itu, saya berapa kali semasa kecil saya dianiaya, bukan dianiaya, dikeroyok, ya. Kalau saya dianiaya tidak tepat juga karena saya melawan, ya. Berapa kali itu, ya, karena sifatnya ini, ya, saya tidak lari. Pernah di satu lapangan itu ada keramaian perayaan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Itu teman saya memang dia jago pukul orang, ya, itu petinju. Jadi satu kali dia hantam memang langsung tumbang, seperti pohon balok mati, langsung. Nah, dianya lari, saya yang dikeroyok. Lah,
itu pas itu di daerah itu adalah basis mereka. Jadi anak-anak waktu itu saya masih di kelas 6 SD itu. Saya dikeroyok bukan cuma 10 orang. Mungkin pokoknya itu karena kampung mereka ya. Memang saya dikeroyok saudara. Robek itu baju saya. Tapi saya melawan. Saya melawan. Meskipun mungkin saya kena pukulan, tapi saya banyak pukul orang juga. Kemudian di SMP lagi, ya. Di SMP, itu di satu bioskop, ya. Itu sudah SMP. Teman saya itu didatangi segerombolan orang. Kami ada 4 orang duduk-duduk, ya. Sandar di satu mobil. Ini datang-datang ini gerombolan. Memang mereka itu gabungan dari berapa kampung itu memang orang-orang beringas, orang-orang kayaknya memang mental preman ya. Mereka datang langsung tangkap di keras ini langsung mereka intimidasi sama kami. Dan ketika mereka pegang itu keras saya, langsung tangan ini pergi, bas, langsung pecah itu telinga, langsung berdarah. Waduh, langsung saya dikeroyok. Memang itu puluhan juga. Ada yang bawa barang tajam. Pokoknya ya, orang sudah nekat ya, apa saja. Jadi menurut saya dari beberapa pengalaman itu dan beberapa pengalaman lain, saya berpikir saya harus kuat. Saya harus jadi hebat. Saya harus belajar. Saya harus jadi jago. Ya. Maka saya belajar sudah dengan cara apapun. Ada pakai kebetulan orang tua saya dia gemar kepada hal-hal seperti itu. Dia pergi ke orang-orang pintar untuk mendapat pegangan-pegangan. Maka saya juga diberi pegangan saudara untuk berkelahi. Ya, jadi memang. Dan saya juga belajar saudara dari berbagai sumber. Saya dapat dari Jawa saudara. Suatu pusat pengembangan sumber daya manusia namanya. Di situ ada satu buku lewat majalah Intisari yang tahun-tahun 70-an 80-an itu. Saya dapat satu alamat dan itu memang benar-benar ilmu saudara. Buku-buku tentang ilmu silat, ilmu kungfu, ilmu tenaga dalam, ilmu patigaman dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu-ilmu yang menyangkut keperkasaan lah, menyangkut kekuatan. Saya belajar bahkan pelajaran hipnotis, sihir dan lain-lain, yoga. Pokoknya apa yang kira-kira boleh jadi hebat saya kirim dan saya belajar. Meskipun waktu itu adalah masa pencarian, saya tidak langsung menyatu dengan ilmu itu. Saya masih menimbang-nimbang, saya belajar. Saya mau ilmu yang paling hebat di alam ini, di dunia ini, di alam semesta ini. Saya mau cari ilmu itu, ya. Ilmu itu yang paling hebat, saudara, yang tidak terkalahkan. Jadi saya tidak pernah menyatu dengan satu ilmu apapun. Meskipun saya belajar, memang kalau saya pakai untuk perkelahian, memang saya bisa hadapi bukan satu. Ya, karena saya belajar cukuplah praktis. Tapi saya tidak pernah menyatu dengan ilmu-ilmu itu. Saya mencari. Sampai satu saat saya dapat buku lusuh ya, buku dari teman. Dia kasih itu buku ini. Saya tidak tahu siapa itu punya penulis mas sampai sekarang. Ini buku sudah tua, sudah hilang dia punya sampul. Saya dapat dari seorang teman, dia mungkin sudah mau buang ya. Tapi dia bilang rupanya isinya menarik, dia kasih sama saya. Ternyata itu buku penginjilan, mungkin dari buku dari Reinhard Bonnke mungkin. Ya. Ternyata di situ saya tertarik belajar, saya membaca bagian-bagian tidak lengkap saudara. Saya baca, ternyata dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus Masias yang dulu saya kenal sebagai Yesus Kristus, dia itu telah dia sangat mengasihi kita dan bahkan secara umat manusia dan juga secara pribadi saya merasakan bahwa Tuhan mengasihi saya sampai dia datang dan sudah berkorban menebus dosa-dosa saya. Dan dikisahkan di situ dengan penuh urapan bagaimana Tuhan
membayar harga keselamatan kita. Jadi saudara, dari situ saya langsung terpikat ya, bukan kepada kehebatannya Tuhan yang bernama Yesus Kristus ini yang saya sekarang kenal sebagai Yeshua Masiah. Saya terpikat karena kasihnya ya, karena tindakannya itu, karena pengorbanannya, karena harga bayar yang dia bayar untuk keselamatan saya. Jadi di situ saya terpikat, saya bilang seperti ini. Saya mulai, karena dulu saya belajar semedi ya, belajar meditasi itu. Saya mulai berhubungan dengan Tuhan, saya panggil namanya. Dulu saya panggil di dalam nama Yesus Kristus ya. Saya mulai berdoa dan mulai bermeditasi, saya mulai berhubungan dengan Tuhan, saya panggil namanya. Dan saya katakan dengan iman bahwa Tuhan, meskipun menurut yang saya baca dibandingkan dengan yang saya kenal Tuhan yang lain itu lebih hebat. Engkau hanya kelebihan, menurut saya hanya kasih. Itu yang saya tahu, bahwa kasihmu itu yang sangat berharga. Saya bilang, Tuhan, saya mau persembahkan hidup saya untukmu karena engkau mengasihi saya. Biar Tuhan lain lebih banyak, lebih hebat, tapi itu saya tidak anggap, hanya engkau. Dari situ saya merasa mulai ada suatu arah dari Tuhan. Memang saya ingin jadi kuat, jadi hebat karena pengalaman masa kecil saya ya. Saya berpikir dan berkesimpulan saya harus jadi tangguh, harus jadi hebat, bahkan menakutkan ya. Itu yang menjadi pikiran saya, supaya orang-orang takut sama saya. Mungkin kalau saya ada belajar semua itu seperti setan saya ya. Seperti setan. Tapi Tuhan sudah tangkap saya di tengah jalan, dan saya mulai menekuni hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika jiwa itu begitu membludak, ingin menguasai kekuatan yang hebat di dunia ini, pokoknya itu mungkin ini pembawaan dari sifat keturunan atau apa ya. Ada suatu gejolak di dalam hati ini, di dalam hasrat bahwa saya harus menjadi terhebat gitu. Begitu. Memang itu sangat memenuhi pikiran hati saya waktu itu. Dan saya perhadapkan ini sama Tuhan. Saya perhadapkan sama Tuhan, kenapa saya ini, Tuhan. Dan di situ waktu itu sudah tidak ada buku-buku pelajaran lain. Yang ada cuma Alkitab, saudara. Saya taruh di depan. Jadi ada satu gudang, saya punya tempat untuk, katakanlah, untuk bertapa. Tapi saya sudah menekuni dengan Tuhan mulai hari-hari belakangan itu. Ada Alkitab. Dan ketika gejolaknya itu semakin kuat, wah, kenapa ini Tuhan? Apakah harus begitu? Kemudian itu tangan saya itu bergerak tanpa saya bisa kontrol, saudara. Memang dia bergerak otomatis, langsung buka seperti buka dengan pasti ya. Satu ayat langsung terpaku ya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waduh, Tuhan jawab ini. Oh Tuhan, dari Tuhan jawab ini keinginan saya. Saya pikir seperti itu. Ini memang suatu keinginan yang membludak, yang sangat murni, saya tidak tahu. Pokoknya itulah diri saya ya. Wah, saya harus jadi kuat, Tuhan harus hebat, begitu. Kemudian ayat ini langsung datang, dan itu bukan saya tahu itulah Roh Tuhan yang bekerja. Langsung mata langsung terpantek, langsung terbuka, langsung di ayat itu. Langsung saya tahu ini jawaban. Terima kasih. Nah, mulai dari itu saya masih ya tidak sekaligus, memang masih tapi saya mulai jarang keluar waktu itu. Saya mulai banyak meluangkan waktu dengan Tuhan. Saya banyak menyembah Tuhan. Dulunya caranya mungkin berbeda dengan orang-orang ya, karena saya biasa dengan meditasi. Maka saya mulai menyembah Tuhan. Ketika menyembah di dalam roh, saya memberikan energi, saya memberikan pujian, pengagungan. Meskipun saya diam, tapi saya berikan ini diri ini. Rasa sakit, rasa kram, mati rasa, dan semua saya persembahkan ke Tuhan. Saya berikan hampir setiap hari paling banyak waktu saya itu dengan Tuhan. Saya anggap apa yang saya beri penyembahan
korban. Kekuatan saya, energi saya, kemuliaan saya persembahkan kehadiran Tuhan sebagai korban. Itu di dalam angan iman dan pikiran sadar dan bawah sadar saya persembahkan diri ini sebagai persembahan untuk Tuhan, ya. Nah, itu saya punya pola seperti itu dari dulu, ya. Dan itu merupakan kesaksian, ya. Dan sehingga Tuhan mulai menuntun saya lewat baptisan pertobatan. Padahal dulu saya melawan itu baptisan. Ya, saya ini dari mayoritas di Manado ini, kami dari menurut golongan, ya, gereja mayoritas. Tapi ternyata saya belum dilahirkan baru dari air dan roh, belum dibaptis. Meskipun saya melawan, tapi Roh Kudus katakan, apa salahnya? Roh Kudus bicara sama saya di dalam hati saya waktu itu. Saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Suara tentang baptisan itu mengaung-ngaung satu hari. Saya nggak bisa tahan itu hati itu, baptis. Saya pertanyakan sama Tuhan, ya, tengah malam saya mulai berhubungan dengan Tuhan. Itu di rantau kami waktu itu saya di Balikpapan. Dan ketika saya pertanyakan sama Tuhan, di dalam nama Yesus, dulu Yesus Kristus yang saya kenal, Tuhan, apakah ini kebenaran? Apakah ini harus saya lakukan? Tuhan katakan, itu kebenaran, kenapa engkau tidak lakukan? Saya langsung tersentak waktu itu. Tuhan, jadi ini adalah kebenaran. Ya, jadi saya langsung cari itu orang yang pernah mengatakan pada saya untuk baptis. Saya cari itu bapak itu. Saya cari, besoknya langsung saya pergi. Pak, dia punya nama Pak John. Pak John, saya mau baptis. Kaget dia. Apa? Baru kemarin dia bicara, kemarin siang. Habis dia bicara itu terngiang-ngiang sama saya. Malam-malam, tengah malam saya nggak bisa tidur, saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, apa salahnya? Itu adalah kebenaran. Kenapa engkau tidak lakukan? Oh Tuhan, jadi itulah kebenaran. Bapak bilang, Pak, tolong hari ini juga saya dibaptis. Wah, kaget dia. Lantas dia pikir-pikir, sebentar ada 2 malam, kamu datang ya di gereja, ada suatu gereja di Gunung Malang waktu. Masuk ke dalam sedikit kalau dari Gunung Belak itu sebelah kiri, saya lupa namanya. Pokoknya masuk sedikit ke dalam ada gereja. Nah, di situ saya masuk waktu jam 7. Mereka lagi menyembah bahasa roh. Saya rasa geli. Apa lagi? Bahasa aneh. Saya nggak pusing, yang penting kebenaran. Jadi begitu saya kan bawa baju. Ternyata mereka sudah sedia baju. Jadi dikasih baju panjang putih seperti apa? Daster. Jadi dibaptislah saya. Maka waktu itu saya merasakan putuslah semua ikatan-ikatan dengan okultisme yang pernah saya pegang, ya. Putus. Dan saya merasa kelegaan yang luar biasa, seperti ada satu beban terlepas. Saya merasakan damai sejahtera luar biasa. Saya pulang basah-basah, saudara, lewat berapa kampung jalan kaki, nggak pusing, pokoknya enjoy. Karena sukacita, seperti ada sesuatu yang menghalangi damai sejahtera selama ini, hilang lenyap sudah, ya. Saya betul-betul merasakan damai sejahtera yang luar biasa, ya. Ajaib. Dan itulah standar saya mengikuti Tuhan. Saya pernah bersaksi ketika saya kembali dari Balikpapan dan bergabung dengan satu pelayanan di Bitung, pelayanan karismatik pekerjaan roh yang luar biasa waktu itu. Saya katakan, dulu saja hidup, ya, kami sering ada tawuran, sering saya berkelahi, baik saya dikeroyok atau saya pribadi, itu saya berkata abu kalau abu, ya. Tapi apalagi ini dengan Tuhan, maka saya berpikir bahwa apalagi dengan Tuhan, saya katakan biar jadi abu, saya tidak akan mundur, ya. Kalau Tuhan mau pakai saya siap. Dan saya bersaksi di depan jemaat, saudara kekasih dalam Tuhan. Maka itulah awal mula bagaimana Tuhan mulai memanggil saya
suatu pekerjaan, ya. Di situ saya bertekun selama kira-kira 7 tahun. Saya bertobat 93 itu. 94 saya bergabung dengan pelayanan, ya. Jadi sekitar 7 tahun lah. Hampir 7 tahun saya bertekun di situ. Sampai tahun 1999 kami pindah ke kota Manado dari Bitung. Dan Tuhan mulai menyatakan, ya. Sudah tahu ketika saya mulai bergabung dengan pelayanan, di situ sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Di situ ada program doa malam, doa puasa tiap minggu, bahkan setiap hari ada ibadah di setiap rumah, baik persekutuan, baik ibadah bergilir di jemaat, ya, jemaat tersebar di beberapa kecamatan, dan pokoknya secara praktis 7 hari dalam 1 minggu ada ibadah. Apakah itu doa, ya, ibadah raya, apa itu doa malam, doa semalaman dari sekitar jam 8 sampai subuh. Kemudian ada doa puasa setiap hari Sabtu, dan di hari-hari lain semua terisi dengan ibadah-ibadah kunjungan dan persekutuan di beberapa kecamatan. Jadi saudara, praktis 1 minggu 7 hari ibadah. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan itu di dalam pelayanan begitu dahsyat, begitu intens. Ada penglihatan begitu luar biasa, banyak melihat-lihat. Ada nubuat, ya, itu juga luar biasa. Ada karunia-karunia, berbagai karunia, kesembuhan dan lain sebagainya. Mujizat-mujizat terjadi. Pernah kami berdoa, itu tante saya, dia punya tumor kandungan. Dokter sudah vonis dan rumah sakit besar sudah vonis benar, tumor ganas. Tetapi ketika kami habis berdoa, kami datang dengan satu jemaat, satu bus kami mengunjungi di satu kampung, dan kami berdoa sungguh-sungguh. Dan ini ibu memang kurus kering, tinggal tulang, cuma perutnya besar, ya. Itu tante saya, dan dia kayaknya sudah dalam keadaan sekarat, sudah hampir mati. Tapi kami berdoa, dan keluarga juga waktu itu berdoa sungguh-sungguh dengan minta ampun segala dosa, dan kami benar-benar melihat mujizat memang dahsyat. Habis berdoa dia langsung bisa makan, kemudian sudah ada kekuatan sama dia, bisa berdiri dan berjalan sedikit. Kemudian semakin hari semakin kuat, dan beberapa hari kemudian diperiksakan kepada di rumah sakit besar waktu itu di Manado, rumah sakit Malalayan Kandung. Itu ternyata dokternya marah-marah, ya. Habis cek diagnosa apa semua, dokternya marah-marah. Dia bilang, apa kamu bilang? Masa kamu bilang dia tumor ganas, sudah mau mati? Ini orang yang lagi hamil sudah mau melahirkan. Saudara bayangkan, dokternya marah-marah, dia bilang orang hamil ini sudah nggak lama mau melahirkan. Bayangkan saudara, padahal sudah dari rumah sakit besar juga di kabupaten sudah memvonis, bahkan dokter vonis dia tumor. Dan memang waktu kami pergi lawati dia sudah dalam keadaan sekarat, ya, tinggal kulit bungkus tulang dan cuma perutnya yang besar, ya. Dan mujizat terjadi, anak itu lahir, ya. Sampai hari ini saya tahu dia sekolah teologi, ya, sudah berusia kira-kira 20 tahun. Saudara kasih Tuhan, itu mujizat, banyak sekali mujizat, ya. Dan itulah pengiringan saya dengan Tuhan. Dan saya punya prinsip, Tuhan, sedangkan dulu hidup sia-sia, mati kalau mati. Apalagi dengan Tuhan ini, biar jadi abu, dia nak mundur. Biar jadi abu, tidak mundur, ya. Nah, saya karena itu dia standar saya seperti itu, maka Tuhan mulai beracara dengan saya. Saya merindukan karunia itu 7 tahun, yang kira-kira hampir 7 tahun lah. Benar-benar saya tekun, doa malam, doa puasa, pokoknya semua. Praktis 7 hari dalam 1 minggu. Selama 7 tahun saya aktif. Padahal saya kerja di satu perusahaan, namanya perusahaan Altra di Bitung, ya.
saya kerja, itu kadang-kadang harus kerja sampai lembur. Tapi kalau mau ibadah, saya biar bosnya killer, saya bilang, sorry bos, saya ada ibadah. Dan dia tidak bisa paksa. Kalau orang lain, wah dia intimidasi, nggak bisa. Nah, heran kalau saya dia, kayaknya dia ada satu respect, ya. Dan itu selama 7 tahun saya tidak ada karunia apapun. Saya rindu saya dilawati, ada membuat atau apa. Tidak ada. Bahkan tidak pernah orang jemaat lihat ada penglihatan untuk saya, tidak ada. Ya. Saya pikir-pikir begini, wah Tuhan ini saya kayaknya tidak dianggap oleh Tuhan, biar aja, nggak pusing. Yang penting saya selamat. Ya. Jadi itu dengan Tuhan, saya pikir selamat saja sudah satu syukur, ya. Suatu syukur yang luar biasa itu selamat. Saya akan rayakan seumur hidup. Biar saya keadaan apapun, saya akan ketika saya mengingat kasih karunia Tuhan, saya mengucap syukur. Ya. Saya katakan biar jadi apapun, saya siap. Maka saudara, kira-kira tahun ke-7 itu saya diperlihatkan Tuhan. Saya ada 2 puasa lagi ya, Sabtu itu ada lagi tutup dengan kita ada penyembahan dan doa. Waktu dalam penyembahan itu saya lihat, saya dapat penglihatan yang dahsyat sekali. Penglihatan yang dahsyat. Ya. Pokoknya kalau saya ceritakan, tapi memang 1 bulan saja terbukti. Ya. 1 bulan hal itu terjadi. Memang saya lihat saudara. Memang susah saya menceritakan. Tuhan pernah nyatakan satu penglihatan pada saya. Saya melihat suatu benda selama 3 hari. Benda ini berputar-putar di depan saya. Kira-kira jaraknya 1 meter dari saya. Ya. Kemanapun saya pergi, saya buka mata, saya tutup mata, saya tidur. Itu benda itu tetap ada. Ya. Saya lihat benda ini nyata seperti saya lihat saya pegang benda nyata ini. Saya lihat dunia ini juga saya lihat tidak terhalang. Tapi saya lihat juga benda ini sebagai nyata dan tidak terhalang. Ya. Nyata sekali sampai dia punya ikatan benang-benang sampai yang kecil saya bisa lihat ini benda ini. Dia muter-muter terus di depan saya selama 3 hari. Bayangkan, saya bilang, oh Tuhan, ternyata ini penglihatan. Tuhan mau mengajari saya penglihatan. Dulu saya seperti alam hayali, saya lihat gini, saya di atas lihat Tuhan tersalib. Saya kira itu penglihatan, ternyata bukan penglihatan. Yang penglihatan memang lihat seperti itu. Ya, seperti saya lihat penglihatan itu yang besar itu, ya, saya lihat sebenarnya ada 2 bendera yang besar sekali, dua-dua sama tinggi. Tiba-tiba bendera satunya telah lebih tinggi, kira-kira semeter lebih tingginya. Dia melebihi. Oh saya tahu, oh ini partai ini yang menang, partai ini yang menang. Dan 1 bulan kemudian memang terjadi. Haleluya. Saudara, itulah bagaimana namanya kenangan dengan Tuhan, bagaimana ya begitu menegangkan juga. Saya merindukan karunia itu 7 tahun, kira-kira 7 tahun baru Tuhan kabulkan, ya. Dan karena saya tahu kalau saya tidak punya karunia Roh Kudus, saya tidak bisa melawan iblis, ya. Saya tidak bisa melawan kuasa-kuasa dunia. Saya harus punya karunia Roh Kudus. Maka itulah saudara, bagaimana kemudian Tuhan berbicara langsung pada saya. Karena memang sejak saya bertobat tahun 94 itu, saya sudah bersaksi di depan jemaat. Dulu saya hidup abu kalau abu, hidup nekat. Biar ada takut, tapi kami bisa mengalahkan rasa takut. Ya, dalam tawuran dan sebagainya. Ya. Itu, biar mati sia-sia, siap. Apalagi dengan Tuhan, saya tidak akan undur. Ya. Itu saya bersaksi. Bahkan kalau Tuhan pakai, saya siap. Malah dulu saya orang agak pemalu. Kalau mau bicara di depan umum itu tidak biasa, malu. Tapi karena saya sudah bertekad, Tuhan, saya ikut Tuhan, abu kalau abu, saya siap. Ya. Jadi biar rasa malu itu ada. Ya, itu kecil. Saya bilang, apa saja perasaan saya hadapi, takut saya hadapi. Nah, ini habis kalau habis dengan Tuhan, ya. Jadi seperti itu. Nah, satu kesaksian saudara. Jadi saya menikmati hidup ini kayak pesta. Apapun, biar saya lagi dalam kelemahan sakit, dalam apa, saya tetap berglori dengan Tuhan. Tapi ada satu saat
saya hampir tidak tahan. Saya pikir Tuhan kalau menghadapi musuh, tidak akan undur. Tapi kalau menghadapi malu Tuhan, saya tidak sanggup. Ya, waktu itu kira-kira tahun 2000 berapa itu? 2004 atau 5. Sudah berapa tahun saya ikut Tuhan. Dan Tuhan sudah panggil, sudah jadi pelayan. Ya. Dan saya mulai kecewa, Tuhan, kenapa ini? Kami harus menderita malu seperti ini. Harus begini. Tuhan, saya di bawah. Mulai hati saya bergolak. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya di bawah seperti ini? Saya kalau masuk perang tidak mundur. Apapun menghadapi musuh saya tidak mundur. Tapi untuk menghadapi malu, saya tidak tahan, Tuhan. Saya mulai bersungut-sungut di dalam hati. Tidak ada orang tahu. Ya? Karena di depan wajah saya, senyum terus. Tapi di dalam hati saya ada suatu persungutan. Saudara, tapi Tuhan tahu. Ya? Saya ditegur satu saat. Waktu itu sesudah kejadian Aceh, tsunami di Aceh, kemudian di Nias, saudara. Dan ketika saya mulai ada persungutan itu, saya masuk kamar mandi, pas masuk di kamar mandi ya, nggak tahu saya mau mandi atau apa. Tiba-tiba Tuhan mulai menegur saya. Itu satu nyeri dan sakit yang luar biasa, saudara. Itu saya bayangkan. Saya tahu itulah derita neraka. Secuil derita neraka saya pernah rasakan. Tidak ada manusia yang sanggup menahan. Betul, saudara. Saya kuat kalau untuk sakit, apa saja saya kuat. Tapi itu ketika sakit itu datang, dia mulai dari tengah-tengah pusar sini dan dia meluas ke seluruh tubuh. Sakit gabungan dari pokoknya semua penyakit seperti sakit perut, sakit nyeri, semua sakit bergabung jadi satu, saudara. Saya langsung pingsan, ya. Langsung jatuh, ya. Itu penyakit, itu nyeri yang sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang sanggup menahan. Langsung, brak. Saudara tahu kalau kain basah, ketika dia jatuh, brak, langsung memang, ya. Istilah bahasa di sini langsung taojo, langsung memang seperti kain basah, saudara. Langsung nyeri itu tidak bisa. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya sudah kenal Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, ampuni Bapak Yahweh, ampuni 2 kali minta ampun. Ampuni saya bersyukur. Ampuni 3 kali, 5 kali, 10 kali. Belum, saudara. Tapi saya juga nekat minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak kasih ampun sampai mati saya minta ampun. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan, saya seperti itu. Ampun Bapak Yahweh. Mungkin ada 50 kali saya katakan ampun, minta ampun. Saya sudah bersungut, saya minta ampun. Ya. Maka kira-kira 50 kali saya berkata, kalau Tuhan belum jawab, saya tetap bilang minta ampun Tuhan, minta ampun, ampuni Bapak Yahweh. Saya sudah bersungut, saudara. Tuhan kasih dia, saudara. Waktu itu Tuhan mulai angkat dia punya apa? Tuhan kasih dia. Itu kejadian di Nias, ya. Rumah-rumah kena gempa, rumah 2-3 roboh. Di dalam rumah ini keluarga Kristen, orang Chinese. Tuhan kasih lihat, Tuhan kasih lihat keluarga Chinese, rumahnya roboh, mereka tertimbun, saudara. Bapaknya itu ada yang langsung mati, anak-anak langsung mati. Sang bapak masih di dalam reruntuhan di kedalaman timbunan itu, karena ada sela-sela tuh. Sela-sela itu tetap ada udara, tapi udara itu penuh dengan semen, saudara. Dia menghirup nafas siksa, dia badannya hancur, kakinya hancur. Itu udah bisa lihat, bayangkan. Dan dia lagi menderita dan dia lagi tunggu mati, saudara. Dan dia belum mati, orang belum ditemukan, dia nanti ditemukan, dia nanti mati juga. Tikus-tikus datang dan gigit sama dia. Hah? Tuhan bilang, kamu bersungut, kamu lihat, ini juga orang Kristen, mereka mendapat bencana. Kamu itu masih bersyukur. Kamu bangun pagi masih lihat anak-anakmu, istrimu. Ini orang percaya, dia mendapat bencana. Kamu mau seperti itu? Oh Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ada ajar begini, saudara. Apapun dalam hidup jangan bersungut, ya. Apapun, kita ini jauh lebih beribu-ribu beruntung daripada orang-orang banyak.
Banyak orang-orang kena bencana, malapetaka. Bahkan hari ini mereka di neraka, ya, meraung-raung. Saudara, kita harus mengucap syukur. Karena itu Tuhan marah ketika saya bersungguh. Tuhan kasih lihat, kamu mengucap syukur, kamu bangun pagi masih lihat istri, anakmu, ya? Kamu masih menghidup di luar segar. Lihat orang ini, menunggu mati dia, ya? Dia menunggu mati dan tikus-tikus datang gigit sama dia. Padahal dia orang percaya. Hah? Jadi saya, waduh Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni saya sudah bersungguh. Jadi saudara, dalam hidup ini saya mengambil pelajaran, jangan bersungguh. Apapun yang terjadi, kita saja masih hidup di dalam keselamatan ini, ya. Apapun keadaan kita masih banyak bersyukur. Saudara, memang saya juga banyak sekali saya tertarik kepada kesaksian orang-orang yang Tuhan perlihatkan surga dan neraka, ya. Ada di Facebook itu, gitu. Di online saudara bisa temukan Divine Revelation Face to Face Encounters with Jesus Christ. Di situ kumpulan orang-orang, kesaksian orang-orang yang diangkat Tuhan ke surga dan neraka, ya. Banyak sekali. Dan bahkan saudara bisa cari juga di sumber-sumber lain. Saya tertarik untuk membaca itu karena kesaksian itu menunjukkan kesimpulan dari setiap pergumulan di dunia ini, ya. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan itu bukti nyatanya itu ada di situ, ya. Jadi manusia punya kesimpulan dengan segala pergumulan dan tentang kitab suci dan semua yang ada di kitab suci itu kesimpulannya di situ, bahwa manusia ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak berakhir di sorga, dia akan berakhir di neraka, ya. Dan itu memang ditakdirkan untuk semua manusia. Jadi saya banyak membaca itu supaya ya kita harus set ke depan hidup kita itu jangan sampai kita meleset, ya. Tetapi benar-benar kita harus tepat sasaran masuk kepada keselamatan. Dan saya membaca, saya menghayati apa yang mereka alami, termasuk di alam neraka, ya. Di sebelum neraka itu, sebelum orang masuk neraka namanya Hades, alam maut. Disitulah orang-orang disiksa, di situ iblis berkuasa dan orang-orang yang mati yang menuju neraka, mereka disiksa di situ. Ya, saya sudah lihat kesaksian orang melihat di sana John Lennon, ya, Michael Jackson dan semua termasuk dari zaman dulu sampai sekarang disiksa di sana. Yudas Iskariot, Pontius Pilatus, termasuk Raja Saul ada di sana. Anda boleh inji para teolog, Raja Saul ada di neraka. Ya. Nah, jadi saya punya standar bahwa hidup ini disyukuri, ya. Karena apapun yang kita alami, saudara, kalau Anda mau hayati benar-benar apa yang mereka saksikan, ya, kita hidup saja di dunia ini sudah sama dengan surga sebenarnya, saudara. Setiap nafas yang kita tarik itu sama dengan di surga, ya. Kalau dibandingkan dengan neraka, kita ini saja bisa makan minum, bisa melihat keluarga, bisa melayani. Itu seperti dibandingkan neraka, kita ini ada di surga, ya. Memang saudara, banyak Tuhan murka kepada orang dunia ini. Mereka dilahirkan gagah, ya, ada kekuatan, gagah, perwira, perkasa, cantik, cakap, semua cerdas. Mereka tidak tahu itu semua dari Tuhan. Mereka modalnya nol. Coba, kalau mereka dilahirkan misalnya saja cacat di bagian saraf logika otaknya itu, dia jadi idiot, ya. Tidak bisa bikin apa-apa. Banyak orang lain juga tidak sanggup berbuat apa-apa, cacat, ya. Kita saja ini normal, itu suatu anugerah, ya. Bisa melihat, bisa bernafas, bisa melakukan apa yang benar, apa yang baik. Itu mengucap syukur. Saya dulu pernah bersungguh, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau saya mati medan perang atau mati dalam perjuangan, ya, hal-hal lain, saya siap. Tapi kalau menanggung malu, saya hidup malu. Aduh Tuhan, saya yang bersungguh. Siap oleh Tuhan. Kenapa saya dibawa seperti ini? Lebih baik saya pilih jalan hidup saya. Langsung ini ada di neraka. Anda meraung-raung, Anda berkata, Tuhan, kasih pulang, kasih kembali saya. Biar saya hidup di padang pasir, panas terik. Saya akan mengucap syukur. Itu seandainya Anda di neraka. Betul nih. Jadi saudara,
hari-hari ini panas sedikit, biasa. Lemah sedikit, ya. Di neraka itu siksa, tidak ada harapan. Di sana ketakutan menguasai Anda total. Kecemasan, keputusasaan itu total. Ya. Siksaan api. Ya. Coba Anda coba aja, coba ya, supaya kita tahu mengucap syukur. Coba saja tangan kita taruh di kompor yang lagi ada api. 5 menit aja, nggak usah 5 menit, 1 menit saja. Nggak usah 1 menit, berapa detik aja, coba. Tidak ada yang tahan. Amin. Nah sekarang karena itu saudara, Anda bisa hidup hari ini di dalam rencana keselamatan Tuhan. Anda mengucap syukur saudara, ya. Nah firman Tuhan tadi katakan bahwa apapun yang kita lakukan baik dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara jalani hidup ini, apapun Tuhan percayakan, oh terima kasih Tuhan, saya dipercayakan bakat, talenta, karunia, saya jalankan dengan mengucap syukur. Karena itu Tuhan katakan, buanglah segala persungutan. Buanglah segala persungutan. Ya. Nah kasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini kita harus belajar dari kesaksian hidup kita sendiri. Amin. Kesaksian hidup. Bahwa yang merupakan guru besar, saya katakan guru besar adalah pengalaman. Kalau guru terbesar adalah Roh Kudus. Tapi guru besar adalah pengalaman hidup kita. Jangan kita seperti orang bebal, ditegur Tuhan dan tidak sadar-sadar. Jadi kasih dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya, dengan perkataan dan perbuatan, sikap dan seluruh hidup kita, bahkan kita lakukan apapun untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bukan untuk manusia. Itulah motivasi yang terbaik. Saya percaya memang di dunia ini tidak langsung bisa menilai, tapi kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya. Waktu saya mulai mengikuti tuntunan Tuhan, ya, saya mempersembahkan hidup ini dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka ketika saya mulai bersungut, Tuhan menegur saya, dan itu benar. Karena saya sudah komitmen, saya sudah di dalam hati bertekad bahwa apapun saya alami ini untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita pasti akan menerima yang terbaik. Ya, mungkin saudara memang menjalani hidup sebagai orang benar. Memang kadang banyak kali tidak seperti kita tanam rica misalnya, kita tanam buah langsung tumbuh, ya. Semua ada waktu prosesnya. Tapi apapun yang kita tabur, apapun yang kita perbuat, pasti ada akibatnya. Kalau itu yang baik, pasti akibatnya yang baik. Kalau itu negatif, nah Anda akan menuai buahnya, ya. Jadi sudah benar motivasi yang terbaik di dalam hidup ini. Ya, apapun yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan hal itu, sungguh-sungguh menjadi prinsip hidup kita, ya kita tidak akan kecewa. Karena percayalah, ketika engkau memberi yang terbaik, Tuhan juga akan membalas engkau. Dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Itu tidak mungkin tidak, pasti. Kalau kita tanam cabai, ya pasti dia berbuah cabai. Kira-kira 3 bulan mulai panen, ya. Kalau Anda tanam pohon pisang misalnya, pisang 6 bulan itu berapa? 1 tahun, ya. Ya mungkin sampai tahunan dia berbuah. Kalau durian atau kelapa yang hibrida mungkin 3 tahun. Ada yang rata-rata 5 tahun, 6 tahun berbuah, buah yang berharga.
Begitu, saudara tanam juga pohon jati, dia tidak berbuah, ada buah jati itu. Tapi yang jelas, kayunya itu yang berharga, itu mahal. Ya, banyak orang sekarang tanam jati, lahannya 1 hektar, berapa hektar, tanam jati semua. 10-20 tahun depan dia milenial, jaminan hari tua. Saudara, amin. Selain dia panen, dia punya kayunya itu mahal, dia punya lahan juga mahal, saudara, bisa dijual. Jadi memang keuntungan berlipat-lipat ganda. Nah, begitu juga kita, apa yang kita tabur dengan Tuhan, kita memberikan terbaik, kita mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan, yakin engkau akan menerima yang terbaik. Amin. Jangan, anak-anak Tuhan, jangan pernah bersungguh. Karena Tuhan, rupanya saya dari pengalaman, tidak diajar dari firman, Tuhan ternyata marah kalau anak Tuhan bersungut. Ya, anak sungut. Hari-hari ini saja kita bisa hidup dalam keselamatan, itu sudah mengucap syukur. Ya, saudara, hidup ini, apapun yang Anda alami dalam hidup ini seperti sorga, dibandingkan kalau Anda sudah baca kesaksian neraka. Ya, neraka. Bahkan di keluarga kami ada yang Tuhan angkat di rohnya, kasih lihat neraka dan sorga. Mungkin orangnya semalam sudah lupa, tapi saya memang waktu habis Roh Kudus pakai ini orang, anak kami ini, dia lihat neraka dan sorga itu begitu mendetail. Jadi saya benar-benar memang menghayati. Waktu dia mau di neraka, katanya dia lihat John Lennon, ada Cotto Mas B, itu pengarang The Heaven Surreal, mamanya di neraka malah. Karena dia tidak percaya Tuhan ciptakan neraka, berarti dia anggap Tuhan pendusta. Maka dia di neraka. Ada teroris di sana, ya. Ada Michael Jackson, ada tokoh-tokoh Alkitab, Pontius Pilatus, ada di sana. Yudas, Raja Saul, banyak. Dia bilang banyak orang di neraka. Bahkan ada orang yang baru meninggal itu kebetulan itu di sebelah jalan itu waktu kami tinggal di Kairagi. Dia bilang, apa? Itu oma yang baru meninggal di depan, dia di sana lagi. Saudara, ada pendeta-pendeta hamba Tuhan juga di sana. Bayangkan seorang hamba Tuhan perempuan meraung-raung di neraka. Jadi orang bisa tahu di alam roh, oh ini hamba Tuhan. Dia tanya, Tuhan, ini Tuhan Yesus atau Tuhan Yeshua ini yang antar-antar sama dia. Tuhan, kenapa pendeta ini di neraka, Tuhan? Tuhan bilang, karena dia menolak nama kudusku, maka dia berakhir di sini. Saudara, menolak nama kudus Tuhan adalah apa? Karena nama kudus Tuhan itu adalah kebenaran tertinggi. Jadi kasih nama Tuhan, kembali kita jemaat Tuhan, mari kita apapun yang kita lakukan, baik dengan perkataan perbuatan, lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Kalau kita membesarkan anak misalnya, kita besarkanlah dengan iman, bukan untuk supaya kelihatan hebat, orang puji saya, oh saya jago didik anak. Bukan, buang itu saudara, keinginan daging seperti itu. Kita membesarkan anak kita karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan iman. Iblis pasti dengan segala rupa cara, beribu-ribu cara dia mau upayakan anak-anak kita untuk terjerumus, anak-anak kita untuk tersesat, anak-anak kita untuk terjerat. Tapi kita juga harus beriman dengan sedemikian rupa bahwa anak-anak kita memang mereka tidak akan lolos dari segala cobaan, tetapi kita dengan iman kita bergumul, mereka akan jadi orang-orang yang akan jadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi jemaat, ya, bagi bangsa dan negara. Jadi dengan iman, apapun yang kita lakukan, kalau pekerjaan kita lakukan jangan bersungut-sungut. Saya pernah ditegur, itu karena persungutan, itu kesakitan yang luar biasa saudara, tidak ada manusia. Saya ditahan sakit benar, tapi saya tidak langsung memang tidak bisa tahan itu sakit. Seluruh penyakit gabungan seperti dari segala sakit, gigi sakit, semua sakit
nyeri yang begitu dahsyat, memang langsung jatuh. Nggak ada orang tahu memang, karena saya di dalam toilet ya. Saya nggak tahu waktu itu saya mau buang siapa. Memang langsung prak. Apabila saya mati waktu itu, saya rasa itu semua cairan dari dalam tubuh akan keluar, dari semua, dari pembuangan, dari apa, dari mulut, rasa mual, semua penderitaan ada di situ. Tidak sanggup, langsung berat. Detik itu saya rasa dia langsung melebar seluruh tubuh, langsung waduh, saya langsung jatuh. Saudara, tidak berdaya memang, tidak ada kekuatan. Saya berdoa, Bapak Yahweh ampun, Bapak Yahweh. 10 kali saya bilang, Bapak Yahweh ampuni saya bersungut. Di dalam hati ini, tidak dengan suara. Dari suara saja nggak keluar, saudara. Tidak keluar. Cuma di dalam, Bapak Yahweh ampuni, Bapak Yahweh ampuni saya bersungut. 20 kali tidak ada jawaban, tetap sakit. 30 kali, sekitar 50 kali baru Tuhan angkat. Tuhan kasih lihat penglihatan. Tuhan bilang kamu bersungut, kamu tidak bersyukur. Kamu lihat ini juga umatku. Dia dari bencana tertimbun dengan gedung karena gempa di Nias waktu itu. Satu rumah meninggal, tidak ada yang lolos. Mertua, DP mama, DP istri, anak-anak mati semua. Ya. Dia sendiri masih hidup, tertimbun di beton, remuk badannya separuh, remuk kaki remuk, dia tunggu mati. Kemudian tuh semen itu dia hirup, dia bernafas susah, mati pelan-pelan, saudara. Mau mati juga berapa hari kemudian, tikus makan dia bunyi lagi, datang gigit semua dia. Hah? Coba, mana dia Tuhan bilang kamu mau bersungut, ha? Ini dia orang percaya, dia mati seperti itu. Kamu ini masih lihat anak istri, masih bersukacita, masih lihat terang matahari. Ini orang di dalam kegelapan, coba. Tuhan tidak bicara seperti itu, tapi langsung di dalam roh Tuhan bicara, kamu bersungut, coba. Kamu bayangkan, kamu bandingkan dengan dia. Hah? Saudara, dia bilang, oh Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Saya minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun sekitar 50 kali. Baru Tuhan dengar. Baru mulai dia angkat. Pelan-pelan saya mulai kuat. Pelan-pelan nyeri itu hilang. Nah, jadi saudara, saya katakan, apapun hari ini, saudara minum air putih saya syukur. Saya pernah Tuhan bawa ya, haus tidak ada air. Ya, itu air pecek saudara di hutan. Itu ada ulat-ulat, minum lantaran haus. Saya katakan orang di neraka, dia dapat air comberan sekalipun dia minum. Betul. Saya baca kesaksian ini. Jadi menurut saya hidup ini disyukuri, karena firman Tuhan berkata, hidup ini adalah keuntungan, bahkan mati adalah keuntungan. Hidup untuk Tuhan, ya. Barang siapa ada orang-orang percaya bersungut, memang itu Tuhan mau. Karena kita ini sudah masuk keselamatan. Nah, hari-hari ini saudara, kita jangan tanggapi panggilan Tuhan dengan sekedarnya saja, ya. Orang hidup ini dikasih kesempatan selamat saja. Oh, menurut saya dirayakan seumur hidup. Apapun yang kita alami, ya, kita alami dengan Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan suruh melayani. Oh, itu pekerjaan terhormat. Saudara tahu angka itu ke apa kau buang? Saudara tahu, ya, yang akan memerintah nanti di dunia akan datang. Itulah bukan presiden, gubernur dan apa. Tidak. Pemerintah nanti adalah pemerintahan imamat. Ya, Tuhan sebagai raja, dia adalah kerajaan imamat. Imamat yang raja ini. Jadi yang akan memerintah di sana adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Itu di dunia yang akan datang. Ya, nggak ada tuh politisi yang bisa rubah hitam jadi putih kong lantas jadi pemerintah di sana. Tidak. Yang ada di sana orang-orang jujur, orang-orang yang murni, yang tulus, yang komitmen dengan Tuhan dalam segala hal prinsip mereka. Apapun yang mereka lakukan, baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan, mereka lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, itulah orang-orang yang akan menduduki posisi-posisi yang terhormat. Politisi, ya, banyak di siksa api neraka. Karena mereka sering
hitam jadi putih, putih jadi hitam. Apalagi hakim-hakim tidak adil, semua masuk di sana. Pendeta-pendeta saja cukup banyak di neraka. Pendeta diam-diam hugel, pendeta motivasi daging, pendeta cuma jaga-jaga dia punya jemaat, dia tidak sinkron dengan Tuhan, dia cuma pikir-pikir dia punya organisasi, cuma urusan-urusan duniawi. Padahal saudara, hari-hari ini gereja harus bersatu di dalam kemurnian, ya. Singkirkan yang semua bukan di dalam doktrin, bukan di dalam firman Tuhan, maka gereja akan bersatu. Kenapa Tuhan melarang penyembahan patung? Kok di gereja penuh patung dan menyembah patung? Ini ajaran siapa? Sudah tahu, ini iblis menyelusup ke dalam pikiran-pikiran manusia. Tuhan ajarkan melakukan sabat. Tuhan tidak pernah rubah itu. Kenapa dirubah? Siapa yang rubah? Tahun berapa? Ini iblis bekerja lewat manusia. Tuhan suruh orang baptis. Kenapa nanti dirubah itu baptisan itu? Siapa yang rubah? Tuhan yang rubah. Saudara, di dalam firman tidak ada baptisan anak-anak, tidak ada. Baptisan bayi tidak ada, biar saudara dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Jadi menurut saya bukan semua gereja sempurna, tidak. Tetapi gereja semuanya harus kembali kepada kemurnian gereja awal. Ya, doktrin-doktrin buang semua. Kembali ke gereja awal. Semua harus melakukan sebagaimana gereja awal. Maka semua gereja akan bersatu. Kalau gereja terpecah belah, iblis tidak lama menguasai dunia ini. Saudara, dia itu pandemik ini settingan semua. Ya. Dengan tujuan mereka akan menguasai dunia ini sepenuhnya. Ya. Kekuasaan eksekutif, yudikatif, militer, ekonomi, mereka kuasai seluruhnya. Maka orang-orang percaya akan mendapat apa yang dinamakan Great Tribulation, masa kesusahan besar, ketika program daripada antikris menguasai dunia. Ya, pokoknya orang-orang, bahkan orang-orang percaya ditangkap, disiksa, masukkan dalam penjara. Hari-hari ini saudara, di Inggris ini tidak jauh-jauh, ya, ada pendeta mengajarkan tentang kehidupan kudus Alkitab, dan dia melawan dan dia menolak LGBT, ya, lesbian, banci, homoseks, ya, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Dia ditangkap, saudara, masuk penjara. Bayangkan, di gereja mengajarkan, dia mengajarkan apa yang standar Alkitab, tapi malah disalahkan. Bahkan di Kanada sana sedang digodok suatu undang-undang akan melarang Bible, Alkitab atau kitab suci. Bayangkan saudara, Anda tidak jeli hari-hari ini, dan masing-masing mengurus egonya sendiri, kelompok gerejanya sendiri, tidak mau mencari persatuan dan pemulihan. Saya katakan di dunia ini, kalau gereja masih terpecah belah, iblis akan menang. Saudara tidak tahu kalau pada kami dibukakan, iblis ini dia punya manajemen dan dia punya kerajaan dan dia punya kekuasaan, ya, dan dia punya permainan taktik budaya. Saudara tidak tahu, ya. Saudara tahu dia punya kekuasaan skala global. Dia bisa menyusup ke gereja-gereja Anda selama berabad-abad ini. Anda tidak tahu, ya. Anda kan tidak tahu kalau Anda tidak dikaruniakan. Tapi kami dibukakan. Iblis saat ini tinggal sedikit lagi lewat kelompok anti Yesua, anti kebenaran, lewat kelompok radikal, komunis, ateis, lewat kelompok-kelompok kegelapan, Illuminati, GS, Satanic Church dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini sedang bersatu, terorisme, Nazi dan lain sebagainya. Mereka sedang mau menguasai dunia ini, hampir saudara. Di segi keuangan, ekonomi, di semua perdagangan, ya. Nanti saudara, mereka akan kuasai semuanya sampai saudara tahu orang-orang percaya tidak dapat berdagang, tidak dapat berjual beli, karena semua mereka kuasai, dan yang bukan menjadi anggota tidak bisa berjual beli. Ya, itu sudah dekat saudara. Kalau gereja, para pendeta, para pimpinan sinode, para pemuka-pemuka agama hanya sibuk menjaga doktrinnya masing-masing, padahal doktrinnya ini melenceng dari kemurnian kesebenarnya, maka Anda semua akan mengalami yang disebut Great Tribulation, ya, masa kesusahan besar.
Jadi puji Tuhan, hari-hari ini saudara, kita sadar hidup ini adalah anugerah. Saudara bisa bernafas. Haleluya. Saudara baru bernafas saja, ya. Anda mengucap syukur karena banyak orang hari ini mereka bernafas saja mesti beli dengan uang, pakai oksigen di rumah sakit, ya. Tidak bisa bernafas biasa. Saudara bisa makan, minum, nikmat, ya. Mengucap syukur karena banyak orang saat ini tidak bisa makan setitik beras pun, saudara, ya. Kalau Anda sudah di neraka, pokoknya Anda bilang, biar Tuhan kembalikan saya, biar di padang pasir tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan di sana panas, saya akan mengucap syukur dibandingkan dengan neraka itu api mungkin 1000 derajat Celcius. Biar orang mandi kabel api dan tidak ada di sana, biar ilmu kabel api apapun tidak ada kemampuan, tidak berfungsi, ya. Semua menderita, ya. Jadi saudara, hari ini syukur waktu yang ada, jangan buang-buang percuma. Kalau ibadah sekedarnya, ibadah itu harus dengan tunduk, karena kita menghadap Tuhan Raja semesta alam. Seandainya ada hadir di sini Andre Angong, Pak Wali Kota, tentu semua akan tunduk-tunduk. Wah, bergairah, semangat. Padahal hari ini yang hadir bertata di dalam ibadah ini saya katakan bukan pekerjaan manusia. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Yang bertata di sini adalah Bapa Yahweh lewat Roh Kudus ada di tempat ini, ya. Jadi hari-hari ini coba besok kalau boleh orang selewati itu masa dalam bilang apa? Tidak boleh lagi hari Sabat orang buka. Tutup semua. Ya. Ini saya kasih keluasan karena ya masih bergumul, masih ada yang harus dibayar, masih harus berubah. Kita sudah tidak ada alasan lagi, ya. Tidak boleh hari Sabat mulai jam 6 tank sudah tutup. Ini imam supaya orang diberkati. Orang pernah praktekkan, ya, bahwa orang ini kerja 5 hari saja. Kalau Jumat petang sudah tutup, siap Sabat. Bahkan masih Kamis sore itu, Tuhan supaya cepat Sabat. Dan cuma 5 hari kerja tapi dia berhasil luar biasa. Apa orang berpeluda apa semua. Nah, mungkin ini orang mesti sadari. Dan nanti berikut kalau kita sudah Tuhan karuniakan kecukupan, ya, tidak ada alasan lagi harus ditegakkan itu aturan, ya. Aturan itu bahwa ketika kita masuk Sabat semuanya, ya, berhenti dari kegiatan. Kalau di dalam naskah Ibrani dikatakan malakah, artinya mencari nafkah. Mencari nafkah itu tutup, ya. Israel, padahal Israel kemenangan terbesarnya, saudara tahu di mana? Dia menang karena sabar. Perang 6 hari terjadi ketika Israel lagi Yom Kippur. Nah, setiap perayaan hari raya besar itu sebenarnya Sabat, ya. Artinya berhenti dari kegiatan dan fokus di dalam perayaan. Nah, waktu perang 6 hari, hari ke-6 itu jatuh pada hari raya Yom Kippur. Dan orang Israel waktu Yom Kippur, mereka banyak dulu di Abu dan menyesali dosa mereka. Mereka berpuasa, mereka menyesali dosa mereka. Jadi saya percaya waktu itu mereka taat. Pasti tentara-tentara ada yang berjaga-jaga, tapi mereka fokus merayakan. Nah, lagi dan mereka berharap sebenarnya bahwa musuh mereka akan menghormati, ya, karena mereka tahu ini bangsa Yahudi, mereka sedang merayakan Sabat. Pastilah negara-negara lain biarpun perang harus menghormati. Tapi justru waktu itu dimanfaatkan oleh musuh. Dia bilang, ini mereka katakan, wah ini kesempatan. Lagi Sabat mereka tidak berjaga-jaga, ya. Mari kita serang. Maka pada hari ke-6 itu, pada masa Yom Kippur, ya, hari pendamaian, dari semua penjuru Israel diserang dengan maksimal, dari udara, dari darat diserang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semua pasukan musuh hancur-hancuran, baik di udara, baik di darat. Panser-panser musuh dihancur. Semua memang berantakan. Kalah total, kalah tanpa syarat di seluruh penjuru. Siapa yang berperang? Israel kalau dibandingkan bilangan, mereka itu seperti kelinci melawan serigala dan harimau, ya. Sangat sedikit. Nah, tapi kenapa mereka menang seperti itu? Bukan bantuan Amerika, tidak ada, ya. Bapa Yahweh yang berperang
Jadi saudara tahu di Sabat itu sebenarnya itu sangat ampuh. Ya, di dalam Yesaya 58 ayat 13-14, jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya engkau menjunjung tinggi hukum Sabat. Ya, engkau menghormati, tidak melakukan urusanmu. Urusan apa bahasa Inggris saudara? Bisnis. Tidak melakukan bisnismu pada hari kudusku. Engkau menyebutkan Sabat sebagai kenikmatan, sebagai hari kenikmatan. Engkau berdiam diri, engkau berhubungan dengan Tuhan, engkau beribadah. Ya? Tuhan katakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh. Aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan, mencapai puncak-puncak. Saudara tahu kendaraan itu fasilitas. Orang yang bersabat, Tuhan fasilitasi dia, Tuhan angkat dia. Apabila dia pedagang, dia akan menjadi pedagang on the top. Apabila dia seorang pengrajin, Tuhan akan angkat karyanya sampai on the top. Apabila dia seorang pengusaha, dia akan menjadi pengusaha on the top. Tuhan angkat, fasilitasi, Tuhan bela. Contoh hari ini saudara buka mata, Israel. Padahal Israel itu secara fisik saja mereka laksanakan. Israel negara yang taat Sabat, hari ini mereka dikagumi dunia. Bahkan musuh-musuh angkat topi. Ya. Musuh-musuh akui. Sekarang tidak ada lagi bisa memandang sebelah mata Israel. Mereka punya ekonomi, ekspor, impor, perdagangan, militer, teknologi, pemerintahan, semua on the top, the best. Mereka punya obat-obatan. Dunia masih bergumul vaksin, mereka sudah bebas. Ya. Mereka sudah ada vaksin sendiri. Saudara tahu, on the top, the best. Benarlah Tuhan katakan, kalau kamu melakukan, kamu menjunjung tinggi Sabat, maka aku fasilitasi engkau. Engkau berkendaraan, artinya bukan kekuatan kita. Kita difasilitasi. Tuhan angkat. Kalau engkau berkarya, karyamu akan jadi sangat mahal. Ya. Saudara tahu rahasia Sabat itu. Kenapa? Di Sabat itu Tuhan yang bangkit berperang. Orang secara iman diam, tetapi iman kita tidak diam. Iman kita aktif. Kita percaya waktu Sabat Tuhan yang berperan. Saudara tahu berperan? Kalau dia bintang film, dia apa yang dia perankan? Berperan dan berperang. Biar saudara banyak utang sebenarnya kalau anda taat, Tuhan akan bela. Pokoknya percaya. Yang penting imanmu itu bulat, tanpa ragu, tanpa syak bimbang. Percaya Tuhan bela, Tuhan bela, Tuhan bela. Begitu kalau percaya itu, percaya nekat. Jangan percaya rasa-rasa. Percaya tidak bisa segenap hati, tidak cukup. Percaya itu segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Seluruh eksistensimu engkau percaya. Itulah percaya. Ya. Jangan bilang, percaya di dalam hati. Tidak bisa menghasilkan apa-apa itu. Percaya menghasilkan adalah dengan segenap total dirimu. Kalau engkau usir iblis Lucifer, engkau katakan, iblis, keluar. Ya, dia tertawa. Wah, dia tertawa picapuru. Engkau harus bilang, iblis keluar kau. Keluar. Semakin hari semakin kuat percaya, semakin sungguh dia akan keluar. Karena iman yang seperti itulah yang menghasilkan sesuatu. Bukan iman suam-suam kuku rasa-rasa. Iman memang nekat. Itu yang iman segenap jiwa roh kekuatan. Kalau orang dunia bilang, goni dok soden daging. Ya, dia langsung harus den daging. Bilang begitu. Kalau tidak den daging, tidak mau jadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Orang mau berdoa kok tidak den daging, dia tidak mau jadi apa-apa. Orang mau berdoa kesembuhan, segenap jiwa, segenap roh, segenap kekuatan percaya. Dan orang juga menerima kesembuhan percaya. Jangan aduh sakit, aduh sakit. Ya, percaya, amin. Terima kesembuhan, amin. Terima itu dengan iman. Lupa hari ini di ibadah. Terima dengan iman, berkat engkau datang beribadah, engkau diberkati. Terima dengan iman. Jangan, aduh kaki nyanda, kaki. Wah, ya. Iman begitu buang, tidak amun, tidak apa-apa. Kalau datang melanggar iman, saya beribadah, saya diberkati, usaha saya minggu berjalan diberkati. Ya. Tapi mesti juga berusaha hidup benar ya. Dan orang juga buka-buka celah istilahnya.
Amin. Jadi saudara, sebenarnya kunci keberhasilan itu di ibadah, ya. Mau rumah tangga diberkati di ibadah, mau usaha diberkati di ibadah, ya. Mau apa saudara? Di ibadah kuncinya, ya. Kalau engkau datang beribadah, beriman bahwa sesuatu yang kau bawa itu Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati saya, pasti terjadi sesuai iman, ya. Oke? Karena itu hari-hari coba set baik-baik. Kalau datang beribadah cuma sekedar buang situ, jangan pakai. Orang datang beribadah, saya sakit, saya sembuh, ya. Percaya ini ada aliran-aliran surgawi. Ini bukan pekerjaan manusia, saudara. Saya dipanggil Tuhan. Tuhan bicara langsung, suara terdengar, ya. Saya mau katakan kalau kamu tidak percaya, saya dengar suara Tuhan langsung. Saya sudah berapa kali dengar suara Tuhan bahkan bicara, ya. Saya lihat penglihatan, Tuhan kasih lihat itu penglihatan 3 hari, ya. Tuhan kasih lihat. Saya lihat, oh begini Tuhan penglihatan kamu. 3 hari saya tidur, saya lihat. Saya bangun berjalan, dia lihat. 3 hari 3 malam. Tuhan mulia kasih lihat. Kalau dulu di SNTE ada buka-buka maju tentang begini dapat lihat. Malaikat apa? Burung merpati datang. Dia ambil kita pe sapu tangan warna ungu tuh. Dia bawa tapi sapu tangan dia bermain di udara. Dia angkat, dia lepas, dia bawa orang angkat. Kita lihat. Ini penglihatan. Sementara Pak Yahya waktu itu mengajar, saya ada penglihatan buka-buka mata begini. Saya lihat, saya ada gali kubur. Gali kubur, kemudian itu orang yang ditanam, itu di dalam peti, itu diri saya. Saya ada buka-buka mata dia lagi. Saya ini ada skop gali kubur, kemudian ada tanam itu jenazah, itu yang jenazah saya. Jadi sayanya ada 3. Saya sadar dia begini. Siapa? Saya gali kubur, sayanya di dalam peti lagi. Jadi ada 3 pribadi ini saya lihat. Tuhan kasih penglihatan. Memang itu seperti itu, saudara. Padahal selama 7 tahun saya cari-cari karunia Tuhan tak kasih. Nanti tahun ke-7, memang Tuhan kasih buka-buka mata pelinjal lihat. Tapi sekarang rupanya Tuhan kasih dominan sama istri, jadi saya di lain saja. Sekali-sekali saja dapat deteksi itu, ya. Pokoknya yang penting iblis permainan jaga dapat baca. Dia punya rancangan-rancangan, dia mau kasih mati siapa, dia mau kasih, terus jaga dapat baca. Ini iblis punya rencana apa? Dia. Jadi saudara, saya ingatkan juga setiap perhimpunan ibadah harus ada kemampuan untuk mendeteksi musuh. Saudara tahu, di dunia ini kita umat manusia turunan Adam, terutama gereja, kita ini secara teknik lagi perang. Musuh manusia adalah iblis. Saudara tidak tahu berapa banyak pasukannya, bagaimana dia punya manajemen, bagaimana dia punya strategi, taktik tipu dayanya, sudah berabad-abad, bukan cuma ratusan tahun, ribuan tahun. Anda tidak tahu toh? Saudara, Anda harus tahu, Anda lagi berperang. Kalau Anda tidak berperang, Anda akan terseret. Di dunia ini semua orang percaya berperang. Anda harus bisa mendeteksi musuh. Saya katakan semua gereja-gereja, ya. Kebetulan ini juga akan online. Semua gereja-gereja harus bisa mendeteksi musuh. Kalau Anda tidak mempunyai kekuatan itu, kemampuan, Anda puasa. Anda menjalankan program puasa, doa malam, doa puasa, kontinu, bergumul terus. Kalau Anda tidak bisa membaca musuh, Anda sudah kalah. Ya, saya sudah tahu di dalam ilmu perang. Kalau Anda tidak bisa mendeteksi musuh, Anda tidak tahu kekuatannya, cara mainnya bagaimana, tipu dayanya, konspirasinya, berapa banyak dia, berapa banyak, bagaimana dia punya kelicikan. Anda tidak tahu, Anda sudah kalah. Ya, zaman dulu saja dari zaman Julius Caesar sebelum Kristus, ya. Ratusan tahun sebelum Kristus, Julius Caesar itu sudah mengandalkan hal itu. Dia katakan vini vidi vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Artinya apa? Dia datang dengan dia punya intelijen, masuk. Dan dia mulai baca, dia cari tahu kelemahan, kekuatannya. Dia orang yang bisa dia bayar, dia sogok, orang dia bisa ini. Dan mereka bermain dari dalam. Mereka mulai menguasai, mereka mengadakan perpecahan dan lain sebagainya. Dan ketika dia datang, dia tinggal duduk di takhta.
menang mutlak. Kenapa? Rajanya sudah disingkirkan. Sudah tahu itu taktik iblis sudah lama, ya. Gereja hancur-hancuran kenapa? Saudara tidak tahu toh? Saudara tahu itulah permainan iblis. Kita perang dengan dia. Hari-hari ini gereja semua harus mengupayakan persatuan. Hamba-hamba Kristus, kalau engkau tidak mau gereja bersatu di seluruh dunia, engkau bukan hamba Kristus. Saya katakan, engkau hamba perut. Engkau hamba cuma organisasi. Hamba-hamba Kristus yang sejati seluruh dunia, dengar, hamba Tuhan harus berusaha dengan segala cara kembalikan gereja pada persatuan, pada kemurnian gereja awal. Bukan doktrin baptisan yang keliru, ya, merayakan 10 perintah yang salah. Maka mereka berkata 10 perintah sudah tidak ada. Saudara harus meneliti ke sumber-sumber yang benar. Gereja harus bersatu di dalam kebenaran dan kemurnian. Buang semua doktrin, menyembah patung, buang semua. Kalau Anda menyembah patung, Anda bukan Kristen. Karena Tuhan melarang menyembah patung. Semua gereja organisasi di dunia ini, gereja harus bersatu. Kalau gereja tidak bersatu, iblis akan segera menguasai dunia ini. Secara politis dia akan menguasai lewat orang-orangnya, para kelompok-kelompok kegelapan, hampir menguasai dunia ini. Di berbagai belahan dunia, orang yang beritakan kebenaran, mereka dikurung, ditangkap. Mereka mau LGBT itu merajalela. Bayangkan siapa ini? Ini iblis. Tidak mungkin manusia. Iblis yang bekerja di dalam pikiran hati manusia, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus mengerti, saudara, dari skala kecil, skala besar, kita harus paham. Hidup ini mengucap syukur. Ya, ada yang sudah lihat neraka di sini, lihat surga. Coba bandingkan. Kalau dibandingkan dengan neraka, orang ini di surga ini. Ya, saya cuma baca suku saya. Oh, di neraka panas. Api 1000 derajat katanya. Besi meleleh. Ya. Tapi saudara, di sini cuma panas 40 derajat, semengeluh-mengeluh. Sebenarnya dunia ini sama dengan surga. Makan saja nasi, haleluya. Minum air, apalagi spreading, oh haleluya. Kalau di neraka saudara, biar air kotor setitik tidak ada. Makanan satu biji nasi, saudara. Jadi selama Anda di dunia ini mengucap syukur. Kenapa Tuhan marah kepada orang-orang dunia? Mereka diberi intelijen, kecerdasan, mereka gagah sehat, kuat. Mereka pikir mereka punya itu. Saudara tahu apa yang saudara punya? Anda bisa melihat ini karena Tuhan punya. Semua Tuhan punya. Kecerdasanmu Tuhan punya, kekuatanmu Tuhan punya. Ada orang, oh itu semua karena jerih payah saya. Lah, kekuatanmu dari mana? Kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, Tuhan kasih tekor saja itu saraf belakangmu itu. Engkau jadi lumpuh, engkau bikin apa? Atau saraf di logikamu satu saja mengalami. Anda menjadi idiot bagaimana? Anda bisa apa? Anda itu kita semua modal dengkul tidak ada. Seluruh hidup ini Tuhan punya, ya? Tuhan punya. Kok kita tidak mengucap syukur? Itu keterlaluan. Dengar kau, orang-orang ateis tidak percaya, engkau akan ragu. Ya? Semua hidup ini Tuhan punya. Amin. Tuhan berikan lewat Adam dan Hawa, ya? Lewat keturunan. Nah, saudara bedakan bahwa Tuhan bukan anak. Saya katakan secara fisik, Tuhan Yesus bukan anak. Karena manusia itu diciptakan. Kalau Yeshua Masia, dia tidak diciptakan. Dia adalah bagian dari Bapa Yahweh, keluar. Dia berlembaga pada kandungan perawan Maria, tidak tersentuh manusia. Dia berlembaga, istilah kerennya inkarnasi. Bukan reinkarnasi, itu pahamnya